Baik, selamat sore Pak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yulian Ratnadiman, NIM 1803030016, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan review buku bab 2 tentang peran negara. Seperti yang kita ketahui, peran negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum atau mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan munculnya negara konsisten dengan pandangan Weber. Tiley mendefinisikan negara sebagai relatif tersentralisasi, terdiferensiasi atau organisasi para pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsen cara-cara kekerasan dalam populasi yang mendiami wilayah yang luas dan bersebelahan. Tiley berpendapat bahwa sama seperti pemeras menciptakan dan kemudian memberikan perlindungan dengan harga tertentu, negara melindungi warga dari ancaman, keduanya nyata dan membayangkan. Itulah konsekuensi dari aktivitas negara itu sendiri. Tiley berpendapat bahwa perang dan akumulasi modal menciptakan negara karena mengendalikan wilayah tertentu yang diperlukan untuk mengekstrasi sumber daya dari populasi di bawah kendali mereka mendanai upaya. Bagi Tiley, aktivitas perang dan penggunaan kekerasan negara lainnya seperti kenegaraan membuat atau menetralkan saingan di dalam basis pemegang kekuasaan dan perlindungan atau menghilangkan ancaman kepada warga negara terkait dengan dan bergantung pada ekstrasi, yaitu memajaki atau memperoleh kembali sumber untuk melaksanakan 3 kegiatan pertama. Karena sifat ekstrasi yang saling bergantung, perang pembuatan dan pembuatan negara, aktivitas ini bergantung pada organisasi yang terpusat dan semakin meningkat birokrasi yang besar. Untuk negara di mana militer mendominasi aparatur negara seperti Pakistan, Tiley berpendapat bahwa analogi antara kejahatan terorganisir, pembuatan negara, dan pembuatan perang bahkan lebih akurat. Goldstein berpendapat bahwa meskipun analisis Tiley adalah terobosan, dia berpusat pada perang kerangka kerja, menyederhanakan pembentukan negara dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang berkontribusi untuk membuat negara, termasuk ideologi dan revolusi. Peran negara pertama dalam perang saudara dan kemudian perang internasional. Mengikuti jejak Tiley dan Skopol, Orlov mendeskripsikan negara bagian sebagai kemungkinan kumpulan otonom atau penekanan Orlov, organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya. Di Amerika Serikat, daya beralih bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting kekuasaan pemerintah kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan. Milben menegaskan bahwa fitur administratif negara jauh melampaui tradisi birokrasi nasional dan termasuk perusahaan publik, bank sentral,
komisi pengatur, dan badan-badan lain. Menikmati otonomi yang lebih besar atau lebih kecil. Mengingat bahwa keduanya bertindak atas perintah negara dan berada di bawah otoritas seorang pemimpin politik yang menempatkan posisi pemerintahan, misalnya wali kota, gubernur, atau presiden. Tanpa akal untuk mempertimbangkan kedua aspek negara. Akhirnya, Tylee mengemukakan bahwa ciri-ciri negara yang represif, termasuk perpajakan, perpolisian, dan angkatan bersenjata, secara historis penting untuk pembentukan negara yang kuat. Sementara Stephen menulis setelah skandal Iran, perang melawan teror saat ini dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Al-Qaeda memperbarui kekhawatiran ini karena aspek yang lebih kontroversial dari usaha Patriot menyatukan dan memperkuat Amerika oleh menyediakan alat yang tepat yang diperlukan untuk mencegah dan menghalangi terorisme. Di United Serikat, peradilan independen adalah pemeriksaan terhadap komponen lain negara, tetapi Stephen juga memandang pengembangan kapasitas dalam masyarakat sipil untuk berbicara dengan pengetahuan dan otoritas pada masalah kompleks geopolitik, senjata, keamanan, dan perdamaian. Bangsa dan negara, bagian mungkin sama dengan persatuan negara diakui sebagai negara bangsa karena ada rasa persatuan nasional dan wilayah geografis berada dikendalikan oleh hukum Amerika Serikat yang diakui oleh negara-negara bangsa lain. Sekian dan terima kasih.